keduanya terbang jauh ke hutan. Jawablah salam dari saya meskipun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kaya, yang memberikan nikmat-Nya kepada kita dalam jumlah yang tak terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, saudara-saudari seiman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, maka ada dua kalimat yang perlu kita ingat. Yang pertama, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tanaman yang akan kita panen di akhirat. Kemudian yang kedua, ad-dunya sukul akhirah. Dunia adalah pasarnya akhirat. Maka dari dua kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa sejatinya dunia adalah tempat bagi kita untuk bekerja. Dunia adalah tempat bagi kita untuk berusaha, dan dunia adalah tempat bagi kita untuk mengerjakan amal ibadah yang hasilnya tidak hanya untuk dunia saja, namun juga untuk di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Naba ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nahari idza jallaha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan diperlihatkannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata i'malu. Imam Zuhaili dalam kitab Al-Munir menafsirkan bahwa kata i'malu ini menjelaskan kita boleh saja mengerjakan pekerjaan apapun sesuai dengan kehendak hati kita. Namun baik dan buruknya akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kita untuk bisa menyeimbangkan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah katakan,
Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimanapun kondisinya, kita harus mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dengan persiapan untuk akhirat. Maka dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, wabah corona yang belum beranjak pergi, bukan berarti kita boleh untuk bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak mencari nafkah, dan hanya berpangku tangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, ada beberapa etos kerja yang harus kita miliki agar kita mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, mampu mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Adapun etos kerja tersebut adalah yang pertama, as-salah, mengerjakan pekerjaan yang halal, baik, dan juga bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apabila ada di antara kamu yang mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan supaya tidak meminta-minta, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya serta kasih sayang terhadap tetangganya, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari akhir dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Dan barang siapa di antara kamu yang mencari rezeki untuk menumpuk-numpuk harta, untuk kesombongan, dan untuk ria, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari akhir, dan Allah akan marah padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Etos kerja yang kedua yang harus kita miliki adalah al-itqan, profesional dan totalitas. Apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, maka kita haruslah profesional. Apakah kita sebagai seorang petani di sawah, ataupun direktur di gedung mewah, pedagang di pasar, ataupun TNI Polri berbadan kekar, seorang kuli bangunan, ataupun pegawai kantoran, maka kita harus profesional dalam bekerja. Etos kerja yang ketiga yang harus kita miliki adalah al-ihsan, melakukan pekerjaan dengan baik dan berusaha untuk lebih baik lagi. Maknanya kita berusaha untuk meningkatkan hasil kerja kita, baik itu kualitas maupun kuantitas. Dan orang-orang yang memiliki motivasi al-ihsan dalam bekerja adalah orang-orang yang memiliki orientasi ibadah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Etos kerja yang keempat yang harus kita miliki adalah tanafus dan ta'awun, berkompetisi dan saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan hal ini dengan ungkapan Qur'ani, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan dalam konsep ta'awun, Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan terakhir, etos kerja yang harus kita miliki adalah jujur dan amanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah etos kerja yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, orang yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga dengan memiliki etos kerja ini, kita mampu mencapai kehidupan yang lebih baik dan sukses di dunia serta sukses di akhirat. Buah nangka, buah kecapi, keduanya dimakan di pinggir kali. Meskipun wabah corona belum beranjak pergi, dengan etos kerja ini kita akan bangkit kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan dan untuk kita semua yang mendengarkan. Buah stroberi dan buah ceri, ketiganya buah rambutan. Saya Sismiyanti pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.